Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin nggak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan.
Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan?